Halo Prof, apa kabar? Baik, baik, sehat selalu, Iya, Mas. terima kasih ya Prof sudah meluangkan waktunya untuk kami. Baik, Iya, kita mau ya. berbincang-bincang sedikit nih Prof terkait kegiatan BINUS selama pandemi COVID-19. Begitu ya, Vi ya? Betul sekali, Prof. Saya mau menanyakan sesuatu nih tentang pandemi COVID-19 ketika pertama kali datang ke Indonesia dan mengharuskan kita untuk WFH dan juga berkegiatan secara online termasuk kegiatan perkuliahan. Nah, kira-kira pada saat itu langkah pertama yang dilakukan oleh BINUS itu apa, Prof? Ya, jadi sebetulnya begini, kalau saya membagi kondisi sampai sekarang itu memang mulainya kan dari awal Maret ya, pertengahan bulan Maret, kemudian sampai kira-kira Juni, kemudian Juni berjalan lagi sampai apa akhir tahun dan sekarang ya masih. Nah, tetapi kalau bicara kesiapan, sebetulnya BINUS sudah berancang-ancang sekitar Februari, Januari, Februari. Tapi kalau kesiapan pembelajaran dan sebagainya, karena kita sudah menggunakan multi channel ya, blended learning, artinya sistem pembelajaran kita memang sudah kombinasi antara tatap muka sama online, maka ya dalam hal itu tinggal di switch antara pembelajaran onsite menjadi online. Baik, memang mungkin ketika tadi sudah di Prof sampaikan kalau misalkan ada perubahan-perubahan kesiapan-kesiapan yang memang tadinya secara offline lalu harus secara online dengan sangat waktu yang mungkin bisa dibilang mendadak lah ya Prof. Nah, kalau misalkan untuk standar kualitasnya sendiri secara perkuliahan online yang biasanya dilakukan secara offline nih onsite terus pindah ke online, kira-kira standarnya itu sebetulnya setara nggak sih sama kuliah onsite? Ya kalau bicara standar itu kan kita bicaranya outcome ya, outcome, learning outcome dari tiap mata kuliah. Kita tidak melakukan adjustment, jadi sama gitu ya. Nah, mekanisme pencapaiannya yang kita perbaiki ya. Ya seperti apa kayak tadi praktikum misalnya, kita berupaya ya supaya praktikum itu terutama yang menggunakan lab komputer dan sebagainya itu bisa di remote atau virtual lab kalau mereka desain, atau kita mensupport dengan software-software tertentu yang bisa dikerjakan di luar mahasiswa gitu. Ya, kalau standar sekali lagi standar kita tidak melakukan adjustment. Kalau pencapaian ya kita terus teliti ya, harus teliti. Tapi sejauh ini eh, kalau bicara tentang mahasiswa yang mungkin ada keluhan dan sebagainya, ya tentu ada ya, terutama di masa-masa awal tadi ya, Maret sampai Juni. Nah, Prof, sebenarnya kegiatan pembelajaran online ini sebenarnya cukup menyulitkan sebenarnya. Bisa dibilang cukup menyulitkan dosen untuk memantau para mahasiswanya begitu, Prof ya. Nah, dari pembelajaran online ini sendiri, Prof, apakah malah membuka peluang untuk mahasiswa melakukan kecurangan, Prof? Di mana kita tahu bahwa BINUS sangat ketat untuk ini ya, Prof ya, sangat tidak mentolerir perbuatan ini gitu, Prof. Ya begini ya, kita bersyukur di satu sisi kita sudah punya online learning ya, kita punya pengalaman gitu ya, bagaimana mahasiswa online learning dievaluasi, tugas, diskusi, ujian, kita punya pengalaman itu. Walaupun hanya 5 program studi yang di BINUS online learning. Nah dari situ kita bawa ini ke yang lebih besar ya. eh, Kalau dikatakan ada enggak peluang kecurangan, ya tidak usah online ya, yang onsite aja selalu ada sepanjang orangnya memang mau melakukan itu ya mahasiswa. Nah, yang kita tanamkan adalah kesadaran itu. Nah, ya kita tidak mau seperti polisi dan maling ya, pencuri gitu, nggak mau. Karena kalau posisi itu kita nggak mendidik ya, kita khawatir terus ya, curiga terus, kita nggak mau. Kita maunya ya kesadaran mahasiswa, memang sistem evaluasinya kita perbaiki. Misalnya kan ujiannya mungkin tidak dalam bentuk multiple choice begitu ya, kita minta bentuk case macam-macam ya. Kita punya softwarenya juga untuk matching, misalnya kok kita curiga ini ya, jawaban-jawaban ini sama, itu ada softwarenya.
Dan sejauh ini penerapan kedisiplinan tetap dijalankan, walaupun sekali lagi dengan kehati-hatian ya, karena kalau kita mengklaim dia plagiat, nyontek itu perlu pembuktian yang kuat. Tapi sejauh ini ya baiklah. Apakah ada yang kena sanksi? Ada juga, ada juga ya. Tapi kita benar-benar menjaganya. Oke, Prof. Nah, Prof, ini kan kita tahu, Prof, memang pandemi COVID-19 ini kita belum tahu hingga kapan, sampai kapan, sehingga situasi dan kondisi memang belum kondusif ya, Prof, untuk melakukan pembelajaran di kampus begitu, Prof. Nah, untuk kedepannya nih, Prof, kalau semisal memang kegiatan belajar mengajar online ini akan berkepanjangan, Prof, apa sih sistem yang sudah dan akan diterapkan ke depannya oleh BINUS sendiri? Ya, jadi sekarang mindset kita adalah bagaimana kita memperkuat mahasiswa dan dosen dan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan akademik itu bisa dilakukan secara daring atau online, ya. Misalnya kesiapan bahan, kesiapan metode mengajarnya itu terus diberikan. Kesadaran kepada mahasiswa, komunikasi ke orang tua kita lakukan juga, ya. Kita minta dukungan dari orang tua karena mahasiswa kalau di rumah itu kan suasananya berbeda ya, suasananya berbeda. Itu perlu disiapkan dan ya kita mengajak lah bahwa ini memang situasi yang tidak menguntungkan, tapi kita berharap kedisiplinan kita ini kalau menjalankan dengan baik, membantu masyarakat semua, kita semua selamat, sehat, segera pandemi berlalu gitu ya, bersama vaksin dan sebagainya. Jadi ya kita berharap yang penting mahasiswa bisa sadar bersama kita ini tetap mencapai tujuannya, caranya kita perbaiki terus, dan tadi ya sehat, selamat, bahagia gitu. Betul sekali, Prof. Bahagia itu adalah pesan yang selalu Prof. Far sampaikan ya, Prof. ya. Baik, oke. Nah, kalau misalnya ngomongnya soal online, pasti kan mungkin bisa dibilang sekarang para mahasiswa ada yang dari daerah mungkin bisa pulang ke rumahnya atau ya belajar di rumahnya yang mungkin bukan di luar Jakarta. Nah, kalau misalkan online itu kan pasti terkendala sama koneksi. Jika memang keefektifan dari kuliah online ini terkendala koneksi, seperti apa nih, Prof? Ya benar, itu justru tadi saya katakan di awal-awal kita habis-habisan ya memikirkan infrastrukturnya, termasuk supporting kepada dosen, kuota internet kita berikan. Terus dukungan kepada mahasiswa tidak mengatakan secara langsung dukungan kuota, tapi kita memberikan support pemotongan biaya kuliah begitu yang kira-kira juga besarnya melebihi untuk pembelian kuota. Tapi lalu ada program dari pemerintah juga kan yang kuota internet itu ya kita dapat jatah kita sebarin habis kepada mahasiswa. Nah memang harus diakui ada beberapa ya tapi kecil lah ya yang nggak ada koneksinya gitu. Pulsanya ada tapi tidak ada koneksinya bagaimana ya? Ya mau nggak mau mereka mencari lokasi dan sebagainya. Nah, ya Prof, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kalau begitu Prof. Sejauh ini kan Prof memang BINUS sudah membuka kegiatan belajar mengajar. Nah, apabila nanti Prof kegiatan belajar mengajar sudah seperti biasa nih, kegiatan perkuliahan offline lagi Prof, adaptasi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri sih Prof sebenarnya? Ya, jadi begini, belajar dari yang sudah-sudah, kita memang harus menyiapkan lebih dari yang kita perkirakan selama ini. Tadi saya katakan ya, awalnya nanti berharap ini selesai, berharap selesai, ternyata ini akan panjang, kan? Karena itu kalau melihat perjalanan vaksin ya, ini vaksin aja itu kan akan 1 tahun diperkirakan paling cepat. BINUS tentu sangat concern ya ketika
dimungkinkan ya, dimungkinkan untuk sebagian atau seluruhnya kembali ke kampus, itu kita tetap akan menggunakan blended learning. Ya, artinya tidak semuanya full berbasis kampus. Sejak dulu kita begitu ya, cuma mungkin persentase komposisinya akan lebih besar sekarang. Dan yang juga lebih penting, kita tampaknya perkiraan saya juga sampai akhir tahun 2021 protokol kesehatan akan lebih utama. Ya, misalnya ruang kelas mungkin tidak bisa penuh juga dan sebagainya. Yang saya rindukan adalah kegiatan mahasiswa. Saya ingin mahasiswa kembali ke kampus supaya kegiatan mahasiswa berjalan. Karena mendidik itu kan tidak hanya pinter saja ya, tapi kan kegiatan sosial, ada interaksi begitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau untuk pembelajarannya kita punya pengalaman banyak ya. Bahkan kita sudah menyiapkan sistem, seandainya Februari nanti dimungkinkan hibrid, kita sistemnya siap. Mahasiswa mana yang boleh masuk, masuknya harus bagaimana, protokol kita sistemnya udah siap. Tapi tampaknya kan kondisi seperti ini hibridnya akan ditunda gitu ya. Kita masih pakai multi channel learning. Tapi fokus kepada kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan lainnya itu yang kita mulai sekarang perhatikan. Termasuk ini yang penting, saya dilupakan, dukungan sekitar kampus kita. Dan kita berharap lah vaksin, BINUS, awalnya sebelum digratiskan, BINUS sudah ngambil inisiatif. Semua BINUSian akan kita biayai. Tapi setelah ada gratis dari pemerintah, ya kita harus ikut mendukung program pemerintah. Gitu ya. Baik. Baik, Prof. Har, terima kasih banyak atas waktunya, bincang-bincangnya. Tentunya banyak harapan di tahun 2021 ini, baik dari BINUSian, baik dari seluruhnya. Semoga dunia bisa kembali sehat lagi, bisa mungkin mungkin ketika dilihat dari sekarang, wah ini bakal lama. Semoga bisa lebih cepat dengan adanya vaksin, terus juga kegiatan perkuliahan online yang seperti Prof. Har sampaikan bahwa kangen nih sama kegiatan mahasiswa. Semoga bisa terlaksana kembali ya, Prof. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, Prof. Aktif, tetap jaga kesehatan, Yes. bahagia. Yes. Guru. Terima kasih banyak, Prof. Har. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Baik.